Assalamualaikum sahabat tercinta. Ini mengisahkan seorang kiai tua dari Martapura, pemilik ilmu sakti ajian rawa rontek, terpaksa turun tangan ketika 10 raja preman menguasai kota dengan kekejaman mereka. Dalam satu malam, ia menumbangkan semua musuhnya sendirian. Bagaimana kelanjutan kisah yang menegangkan ini? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang mengguncang dan membuat kita merinding penuh haru ini. Langit sore di atas Martapura merona keemasan, membalut kota kecil itu dalam ketenangan yang menipu. Di sebuah surau tua di pinggiran kota, seorang lelaki renta duduk bersila di atas tikar pandan. Janggut putihnya yang panjang bergerak pelan ditiup angin. Matanya tajam, penuh ketenangan dan wibawa. Ia adalah Kiai Syahdan, seorang alim ulama yang dulu dikenal sebagai pendekar sakti di tanah Banjar. Namun, masa lalu selalu punya cara untuk kembali menghantui. Di hadapan Kiai Syahdan, seorang pemuda dengan wajah penuh luka bersimpuh, tubuhnya gemetar menahan sakit. Bajunya compang-camping, darah mengalir dari pelipisnya. Ia baru saja lolos dari maut. "Siapa yang melakukan ini kepadamu, nak?" tanya Kiai Syahdan dengan suara dalam, penuh welas asih. "Ampunkan saya, Kiai. Saya dihajar anak buah para raja preman. Mereka ingin menguasai seluruh Martapura. Tidak ada yang berani melawan. Mereka tak segan membunuh siapa saja yang menghalangi." Kiai Syahdan menghela napas panjang. Sudah lama ia meninggalkan dunia kekerasan, memilih jalan damai sebagai seorang ulama. Namun, ancaman yang kini menghantui Martapura bukan hal sepele. Martapura telah jatuh ke tangan 10 raja preman, 10 kepala geng kriminal yang bersekutu untuk menguasai perdagangan, tambang emas ilegal, dan peredaran narkoba di kota itu. Mereka menebar teror, membuat rakyat takut untuk melawan. Aparat pun bungkam, sebagian telah dibeli, sementara sebagian lainnya memilih menutup mata. "Kiai, mereka tak akan berhenti. Jika tidak ada yang melawan, mereka akan mengambil segalanya." Suara pemuda itu melemah, tubuhnya limbung ke depan. Kiai Syahdan menutup matanya, mengingat sesuatu dari masa lalu. Dulu, ia pernah menjadi seorang pendekar yang ditakuti, pemilik ajian rawa rontek, ilmu langka yang membuatnya nyaris tak bisa mati. Setiap luka yang ia derita akan sembuh seketika, tubuhnya bisa bangkit kembali meski telah ditebas atau dihantam senjata. Tapi bertahun-tahun ia mengurung diri, menganggap ajian itu sebagai cobaan yang membawanya jauh dari jalan ketakwaan. Namun, kini Martapura memanggilnya kembali. Malam itu, Kiai Syahdan berdiri di halaman surau, memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia memutuskan untuk turun gunung, untuk sekali lagi mengangkat tangannya melawan kezaliman. Ia mengambil sorbannya, mengikatnya erat di kepala. Sarung yang biasanya ia kenakan dengan santai kini disingsingkan, mengisyaratkan bahwa dirinya telah siap. Lalu ia melangkah, tanpa suara, meninggalkan surau menuju pusat kota. Di jantung Martapura, di sebuah gedung tua yang dijadikan markas besar para preman, ke-10 raja preman sedang berpesta. 15 tahun terakhir, mereka adalah penguasa bayangan Martapura. Mereka tak hanya menguasai bisnis haram, tapi juga menanamkan rasa takut di setiap hati penduduk. Di antara mereka ada Jagaraga, si raksasa bertato naga yang tubuhnya sebesar kerbau. Ada pula Sukma Geni, mantan jagal yang dikenal kejam dan gemar membakar rumah musuh-musuhnya. Lalu Bujangkera, yang lincah dan gesit, mampu mencabut nyawa hanya dengan belatinya. Mereka dan 7 lainnya telah menumbangkan banyak pendekar. Mereka merasa tak terkalahkan. Namun malam itu, seseorang mengetuk pintu markas mereka. "Siapa itu?" bentak salah satu anak buah preman. Tak ada jawaban. Seorang preman membuka pintu dengan kasar, dan di baliknya, berdiri seorang lelaki tua bersorban putih dengan tatapan setenang samudra. "Hah? Apa urusanmu di sini, Mbah?" Si preman menyorongkan golok ke arah dada lelaki itu. Namun sebelum goloknya mengenai sasaran, tubuhnya terpelanting ke belakang seperti diterjang badai. Brak! Ia menghantam dinding dengan keras, mengerang kesakitan. 10 raja preman yang sedang berpesta langsung bangkit. Mereka memandang dengan tatapan bingung dan marah. "Siapa kau, orang tua?" tanya Jagaraga. Suaranya berat seperti gemuruh. Kiai Syahdan melangkah masuk, tidak tergesa-gesa, namun tiap gerakannya memancarkan wibawa. "Aku hanyalah seorang hamba Allah yang ingin melihat Martapura kembali damai." Tawa pecah di antara para preman.
Hahaha, orang tua bau tanah ini ingin melawan kita. Sukma Geni terkekeh sambil mengangkat botol araknya. Namun sebelum tawa mereka reda, Kiai Syahdan mengangkat sebelah tangannya. Dalam sekejap, angin berdesir kencang. Cahaya lampu di ruangan itu bergetar. Udara berubah dingin. Tiba-tiba, tubuh Kiai Syahdan yang kurus renta tampak memancarkan cahaya samar. Auranya berubah. 10 raja preman itu, yang tak pernah mengenal rasa takut, mendadak merasa nyali mereka menciut. Jagaraga maju pertama. Persetan dengan ilmu tua itu. Aku akan menghancurkanmu. Ia mengayunkan tinju raksasanya ke arah Kiai Syahdan. Tapi sebelum tinjunya sampai, tubuh Kiai Syahdan menghilang. Apa? Dalam sekejap, Kiai Syahdan muncul di sampingnya. Lalu dengan satu gerakan ringan, ia menepuk pundak Jagaraga. Brak! Raksasa bertato naga itu terjerembab ke lantai. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas tak berdaya. 10 raja preman terkejut. Dalam satu gerakan sederhana, pemimpin mereka tumbang. Siapa kau sebenarnya? Suara Bujangkera gemetar. Kiai Syahdan menatap mereka dengan sorot mata yang dalam. Aku adalah Syahdan, pemilik ajian Rawa Rontek. Dan malam ini, aku akan mengambil kembali Martapura. Suasana mendadak hening. Para preman saling pandang, menyadari bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar seorang lelaki tua biasa. Malam itu menjadi awal pertempuran besar yang akan mengguncang seluruh Martapura. Udara malam di dalam markas preman semakin berat. Ke-10 raja preman yang biasanya tak kenal takut kini mulai merasakan tekanan luar biasa. Sosok tua di hadapan mereka, Kiai Syahdan, bukanlah pria renta biasa. Ia adalah legenda hidup, pemilik ajian terlarang Rawa Rontek, ilmu langka yang membuat pemiliknya sulit mati. Jagaraga, pemimpin mereka yang bertubuh raksasa, tergeletak tak berdaya setelah satu sentuhan ringan dari Kiai Syahdan. Sukma Geni, si jagal sadis, mencabut golok panjangnya dengan gerakan cepat. Srek! Cahaya dari lampu remang-remang berkilat di sepanjang bilah senjatanya. Orang tua, tak peduli siapa kau. Kau sudah masuk ke dalam sarang kami, dan kau akan mati di sini, teriaknya sambil menerjang dengan sabetan mematikan. Namun, sebelum goloknya mengenai sasaran, Kiai Syahdan hanya mengangkat 2 jari dan terang. Golok itu menghantam jari Kiai Syahdan dan patah seketika. Apa? Mata Sukma Geni membelalak. Sebelum ia bisa bergerak mundur, Kiai Syahdan mengayunkan tangannya ke udara, seolah menyapu debu. Wus! Sebuah kekuatan tak kasat mata menghantam Sukma Geni, membuatnya terpental ke belakang dan menghancurkan meja kayu di belakangnya. Ia mengerang, mencoba bangkit, namun lututnya bergetar hebat. Kini, 8 raja preman lainnya mulai menyadari bahaya yang sedang mereka hadapi. Mereka tidak berhadapan dengan manusia biasa, tapi dengan seorang pendekar sakti yang telah lama menghilang dari dunia persilatan. Tak ingin memberi kesempatan, Bujangkera, yang dikenal sebagai pembunuh tercepat di Martapura, melompat ke udara dengan 2 belati kecil di tangannya. Gerakannya sangat lincah, seperti seekor kera liar. Dalam satu kedipan mata, ia telah berada di atas kepala Kiai Syahdan, siap menusukkan belatinya ke titik vital. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tep! Dalam satu gerakan sederhana, Kiai Syahdan menangkap pergelangan tangan Bujangkera di udara. Hah? Ia mencoba melepaskan diri, namun genggaman Kiai Syahdan terasa seperti belenggu besi. Kraak! Dengan satu tekanan ringan, pergelangan tangannya patah. Belati jatuh ke lantai, sementara Bujangkera menjerit kesakitan. Sebelum sempat mendarat, Kiai Syahdan menyentil dahinya, dan seketika tubuh Bujangkera terpental sejauh 5 meter, menghantam dinding dengan suara keras. Ia langsung tak sadarkan diri. Kini, 7 raja preman tersisa. Mereka mulai menyadari bahwa satu persatu akan tumbang jika mereka menyerang sendiri-sendiri. Serang bersamaan, teriak seorang dari mereka. Dalam sekejap, ketujuhnya menerjang Kiai Syahdan secara bersamaan. Salah satu dari mereka melemparkan rantai baja, hendak melilit tubuh Kiai Syahdan. Yang lain mengayunkan pedang, tongkat besi, dan bahkan melepaskan tembakan pistol ke arahnya. Namun, Kiai Syahdan tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Dor! 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 Peluru melesat cepat. Namun,
Sesuatu yang mustahil terjadi. Peluru-peluru itu berhenti di udara, hanya beberapa sentimeter dari tubuh Kiai Syahdan. Para preman yang melihat kejadian ini mulai kehilangan nyali. Kiai Syahdan menggerakkan tangannya ke samping, dan brum! Energi tak terlihat menghantam tubuh mereka seperti gelombang badai. Ketujuh preman itu langsung terlempar ke segala arah, menabrak dinding, meja, dan lantai dengan keras. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 9 dari 10 raja preman telah tumbang. Sisa satu lawan yang sesungguhnya. Di tengah ruangan yang porak-poranda, tersisa hanya satu orang yang masih berdiri. Ia adalah Singgabang, si pendekar bayangan. Tak seperti yang lain, Singgabang tidak menyerang langsung. Ia tetap diam di tempat, matanya memperhatikan setiap gerakan Kiai Syahdan. "Aku sudah lama mendengar namamu, Kiai," katanya dengan nada rendah. "Dulu, aku pernah mendengar tentang ajian Rawa Rontek. Aku tidak menyangka pemiliknya masih hidup hingga sekarang." Kiai Syahdan menatapnya tanpa ekspresi. Singgabang menarik napas dalam. Lalu, wuus, tubuhnya menghilang. Kiai Syahdan tidak terkejut. Ia sudah bisa membaca pergerakan Singgabang. Brak! Tiba-tiba, Singgabang muncul di belakang Kiai Syahdan, menghantamkan tinju ke tengkuknya. Namun, tinjunya hanya menghantam udara. "Kau cepat, tapi tidak cukup cepat," suara Kiai Syahdan terdengar dari belakangnya. Tep! Sebuah pukulan ringan mendarat di punggung Singgabang. Namun efeknya, wuus! Tubuhnya langsung terpelanting keras, menghantam dinding dengan kekuatan luar biasa hingga menimbulkan retakan besar. Ia bangkit perlahan, terhuyung-huyung. Darah menetes dari sudut bibirnya. "Aku mengaku kalah." "Tapi..." Singgabang terbatuk. "Bagaimana kau bisa sehebat ini?" Kiai Syahdan mendekatinya dengan langkah pelan. "Karena aku tidak bertarung untuk kebencian atau balas dendam. Aku bertarung untuk keadilan." Mata Singgabang melebar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah tidak hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Ia berlutut. "Maafkan aku, Kiai. Aku tersesat." Kiai Syahdan menghela napas panjang. "Bangkitlah. Kau masih bisa menebus kesalahanmu." Singgabang menundukkan kepala. Malam itu, Martapura tidak lagi dalam cengkeraman para preman. Namun, Kiai Syahdan tahu bahwa ini baru permulaan. Di luar sana, ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan 10 raja preman ini. Dan ia harus bersiap untuk menghadapi musuh yang sesungguhnya. Malam telah larut. Kota Martapura masih terbungkus dalam keheningan setelah pertempuran yang mengguncang markas para preman. Tubuh-tubuh ke-10 raja preman terkapar di lantai yang berdebu, sebagian pingsan, sebagian menggeliat kesakitan. Hanya Singgabang yang masih tersisa dalam keadaan sadar, meski tubuhnya penuh luka. Kiai Syahdan berdiri di tengah ruangan, menatap sisa-sisa kehancuran yang ia tinggalkan. Tapi hatinya tidak merasa tenang. Ada sesuatu yang mengusik batinnya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar sekelompok preman yang menguasai Martapura. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat dari luar. Langkah itu mantap, penuh wibawa, dan seolah membawa hawa kematian. Duuk, duuk, duuk. Pintu markas yang tadi rusak mendadak terbuka sendiri. Sebuah sosok melangkah masuk. Ia adalah lelaki bertubuh tinggi, mengenakan jubah hitam panjang yang terseret di lantai. Wajahnya keras seperti batu, dengan mata hitam yang seolah bisa menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Aura kegelapan menyelimuti tubuhnya. Jadi, inilah orang tua yang mengalahkan 10 raja preman dalam satu malam. Suara itu dalam dan dingin, menggetarkan ruangan seolah datang dari kedalaman neraka. Kiai Syahdan langsung menyadari, orang ini bukan sembarang manusia. "Siapa kau?" tanya Kiai Syahdan dengan suara tenang, namun penuh kewaspadaan. Lelaki berjubah hitam itu tersenyum tipis. "Orang-orang memanggilku Ki Jagabaya. Akulah yang selama ini mengendalikan kota ini dari bayang-bayang." Mata Kiai Syahdan menyipit. Ki Jagabaya. Nama itu pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Seorang dukun sakti yang menguasai ilmu hitam tingkat tinggi, pemuja roh jahat yang dipercaya telah mencapai ilmu ajian Pancasona, versi terlarang dari ajian Rawa Rontek, membuatnya benar-benar tak bisa mati. Singgabang, yang masih berlutut di tanah,
mendadak merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. "Kiai, orang ini sangat berbahaya," bisiknya dengan suara gemetar. Kiai Syahdan tetap tenang. Ia tahu, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ki Jagabaya, pemilik ajian terlarang. Ki Jagabaya berjalan perlahan ke tengah ruangan. Ia menatap ke arah ke-10 Raja Preman yang telah tumbang, lalu menggelengkan kepala. "Kalian benar-benar sampah. Bahkan bersepuluh, kalian tak bisa mengalahkan seorang lelaki tua ini." Suasana semakin mencekam. Angin malam yang masuk ke dalam ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Lalu, tanpa peringatan, "Dor!" Salah satu preman yang pingsan mendadak terbangun dan berteriak kesakitan. Tubuhnya menghitam dalam sekejap, lalu menggeliat seperti orang kesurupan. "Arg!" Seluruh tubuhnya melepuh dan mengering seperti jerami yang terbakar. Hanya dalam hitungan detik, ia berubah menjadi mayat kering, hanya tulang dan kulit yang tersisa. Singgabang mundur dengan wajah pucat. Apa yang kau lakukan?" Ki Jagabaya menyeringai. "Aku hanya mengambil kembali energi mereka. Mereka adalah milikku sejak awal." Kiai Syahdan tidak terkejut. Ia sudah menduga, orang ini menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. "Sudah lama aku ingin bertemu denganmu, Kiai Syahdan," Ki Jagabaya berkata, suaranya syarat dengan ejekan. "Ajian Rawa Rontek milikmu sudah lama menjadi legenda. Tapi, ilmu itu sudah usang. Aku memiliki sesuatu yang jauh lebih sempurna." Ki Jagabaya membuka kedua tangannya. Udara di sekitarnya bergetar hebat. Tiba-tiba, luka-luka di tubuh para preman yang masih hidup mulai menghilang. Tubuh mereka yang tadi lemas mendadak bangkit kembali, seolah tak pernah terluka. Namun, ada yang aneh. Mata mereka kini kosong. Wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi manusiawi. "Mereka kini adalah bagian dari aku," Ki Jagabaya berbisik. "Prajurit abadi yang tak bisa mati. Sama seperti aku." Pertempuran melawan kegelapan. Tanpa aba-aba, ke-10 preman yang sudah mati itu kini menyerang Kiai Syahdan kembali. Mereka bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Satu tinju melesat ke arah kepala Kiai Syahdan. Tep! Kiai Syahdan menangkisnya dengan mudah. Tapi kemudian, braak! Serangan lain datang dari belakang, dan untuk pertama kalinya, Kiai Syahdan terdorong beberapa langkah. Singgabang menatapnya dengan kaget. "Mereka menjadi lebih kuat, Kiai." Namun Kiai Syahdan tidak gentar. Tak peduli seberapa kuat mereka, kejahatan tetaplah kejahatan. Ia merapatkan kedua telapak tangannya, mulai merapalkan doa-doa suci. Wung! Tubuhnya mulai memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Para preman yang dikendalikan Ki Jagabaya mendadak berhenti, seolah merasakan sesuatu yang menakutkan. Allahu Akbar! Dengan satu hentakan, Kiai Syahdan menyebarkan gelombang energi suci. Blaar! Ledakan cahaya memenuhi ruangan. Para preman yang telah diubah oleh Ki Jagabaya menjerit kesakitan. Tubuh mereka bergetar, kemudian runtuh seperti debu tertiup angin. Ki Jagabaya mundur selangkah, matanya menyipit. HMPH, aku sudah menduga ini tidak akan mudah. Namun, ia tidak tampak takut. Sebaliknya, ia malah tersenyum. Baiklah, Kiai, aku akan berhenti bermain-main. Ia merentangkan kedua tangannya, lalu, wuhus. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam pekat. Ia melesat ke arah Kiai Syahdan dengan kecepatan yang mustahil. Dan sebelum Kiai Syahdan bisa bereaksi, hahaha, sekarang kau milikku. Ki Jagabaya telah menembus tubuh Kiai Syahdan seperti kabut hitam yang masuk ke dalam raga manusia. Seketika, tubuh Kiai Syahdan terhuyung. Wajahnya menegang. Matanya mendadak berubah hitam legam. Singgabang menatapnya dengan ngeri. Kiai? Namun, dari bibir Kiai Syahdan yang kini dikuasai kegelapan. Hehehe, sekarang aku yang berkuasa. Singgabang berdiri terpaku. Kiai Syahdan, sang penjaga kebaikan, kini berubah. Matanya yang biasanya tenang dan penuh kebijaksanaan kini hitam legam, seperti lubang tanpa dasar yang menyerap segala cahaya. Ki Jagabaya telah menyatu dengan tubuhnya. Dari tubuh Kiai Syahdan,
Hawa hitam yang pekat merembes keluar, menyelimuti udara di sekitarnya. Angin yang berhembus terasa lebih berat, seolah membawa bisikan-bisikan dari dunia lain. Singgabang menelan ludah. "Kiai, kau masih di sana?" tanyanya ragu. Namun yang ia dapatkan hanya tawa dingin. "Hahaha." Suara itu bukan lagi suara Kiai Syahdan. Itu suara Ki Jagabaya, yang kini telah menguasai tubuhnya. "Sekarang kau lihat sendiri, Singgabang, kebaikan selalu kalah. Pada akhirnya, kegelapan akan menang." Dengan gerakan yang lebih cepat dari kilat, Kiai Syahdan, atau lebih tepatnya Ki Jagabaya dalam tubuhnya, menyerang. Wuhus! Dalam satu kedipan mata, Kiai Syahdan sudah berada tepat di depan Singgabang. Sebuah pukulan mendarat di dadanya. Braa! Singgabang terlempar keras menembus dinding. Tubuhnya menghantam tanah di luar bangunan, menggeliat kesakitan. Napasnya tersengal. "Aku tidak bisa menang melawannya," pikirnya dengan putus asa. Namun di dalam hatinya, ia masih memiliki harapan. Kiai Syahdan tidak akan kalah begitu saja. "Aku yakin." Singgabang bangkit dengan susah payah. Sementara itu, dari dalam ruangan, suara tawa Ki Jagabaya masih bergema. "Hahaha, akhirnya aku mendapatkan tubuh ini. Rawa rontek milikmu kini adalah milikku." Namun, tiba-tiba, suara dengungan aneh terdengar. Ki Jagabaya yang berada di dalam tubuh Kiai Syahdan mendadak terdiam. Matanya yang hitam membesar, seolah merasakan sesuatu yang tak ia duga. Di dalam tubuhnya, ada perlawanan. Di dalam alam batin, Kiai Syahdan berdiri di sebuah kegelapan tanpa batas. Ia melihat sosok Ki Jagabaya yang kini berdiri di hadapannya, tertawa puas. "Tak ada gunanya melawan, Kiai," kata Ki Jagabaya dengan nada meremehkan. "Tubuh ini sekarang adalah milikku." Namun, Kiai Syahdan hanya tersenyum tipis. "Kau salah. Ini bukan hanya tubuhku. Ini adalah rumah Allah, dan kau tidak akan pernah bisa menguasainya." Tiba-tiba, cahaya mulai muncul dari tubuh Kiai Syahdan. Cahaya putih keemasan yang semakin lama semakin terang. Ki Jagabaya mendadak mundur. Apa ini?" Kiai Syahdan mengangkat kedua tangannya dan mulai melantunkan doa-doa suci. "Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim." Setiap kata yang keluar dari mulutnya membakar Ki Jagabaya seperti api yang menghanguskan kayu kering. "Argreg!" Ki Jagabaya berteriak, tubuhnya mulai terkelupas, berubah menjadi asap hitam yang berputar-putar di udara. "Tidak mungkin. Aku tak bisa kalah." Kiai Syahdan membuka matanya dan berkata dengan suara yang mengguncangkan alam batin itu. "Pergilah kembali ke tempat asalmu, wahai makhluk yang dilaknat. Martapura bukan tempat untukmu." Blaar! Dengan satu ledakan cahaya yang luar biasa, tubuh Ki Jagabaya terlempar keluar dari tubuh Kiai Syahdan. Di dunia nyata, tiba-tiba, wuhus! Kabut hitam yang menyelimuti tubuh Kiai Syahdan menghilang seketika. Sementara itu, di tengah udara, Ki Jagabaya muncul kembali dalam bentuk aslinya. Namun kali ini, tubuhnya tampak lemah dan rentan. Ia telah kehilangan kekuatannya. Kiai Syahdan membuka matanya kembali. Tatapan lembut dan penuh kebijaksanaan itu telah kembali. Ia melihat Ki Jagabaya yang terengah-engah di udara. Tidak mungkin. "Ilmu hitamku seharusnya tak bisa dikalahkan," teriak Ki Jagabaya. Wajahnya penuh kepanikan. Kiai Syahdan menatapnya dengan tenang. "Sebesar apapun kekuatan kegelapan, tak akan pernah bisa mengalahkan cahaya." Dengan satu gerakan tangan, Kiai Syahdan mengangkat telunjuknya ke langit. "Ya Allah, ambillah kembali makhluk ini ke tempatnya." Wuhus! Angin besar berhembus, dan dalam sekejap, tubuh Ki Jagabaya terhisap ke dalam pusaran cahaya suci. "Tidak, Suara jeritan terakhir Ki Jagabaya menggema di langit Martapura. Lalu, hening, Ki Jagabaya lenyap selamanya. Setelah malam yang panjang, langit mulai merona keemasan. Matahari perlahan muncul di ufuk timur. Martapura, yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, kini bebas dari cengkeraman kegelapan. Singgabang masih berdiri di depan bangunan yang telah hancur.
Ia menatap Kiai Syahdan dengan wajah penuh rasa hormat. "Kiai, kau menang." Kiai Syahdan hanya menghela napas panjang. "Aku tidak pernah bertarung untuk menang. Nah, aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan." Ia berjalan pelan menuju surau tuanya. Tubuhnya tampak lelah, namun hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di sepanjang jalan, para penduduk Martapura mulai keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka telah mendengar apa yang terjadi. Satu persatu, mereka mulai mendekat. Mata mereka berkaca-kaca. Seorang ibu tua mendekat, suaranya bergetar. "Terima kasih, Kiai. Kau telah menyelamatkan kami semua." Seorang anak kecil berlari dan memeluknya. "Terima kasih, Kiai." Kiai Syahdan tersenyum lembut. Ia tak perlu ucapan terima kasih. Ia hanya ingin Martapura kembali damai. Malam itu, di langit Martapura, tak ada lagi bayangan hitam yang mengintai. Hanya bintang-bintang yang bersinar terang. Namun, satu hal yang pasti, perang ini baru saja dimulai. Ingin mendengarkan lebih banyak kisah-kisah menarik lainnya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.